Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikanisa Armanda Azra Puspita dari kelompok 6 dengan materi tegangan permukaan, prodi S1 Biologi dengan mata kuliah Fisika untuk Biologi offering D. Sini, sebelum kelompok kami menjelaskan tentang bagaimana penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan prinsip dan kinerja biologi, saya akan menjelaskan apa itu definisi tentang tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah suatu gaya atau tarikan oleh suatu benda yang dapat menyebabkan permukaan cairan yang ada di benda tersebut berkontraksi. Hal tersebutlah menjadi karakteristik atau kecenderungan tegangan permukaan pada suatu benda terhadap zat cair, seolah-olah terlihat seperti ada permukaan yang ditutupi oleh suatu lapisan dengan kulit yang sangat tipis. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tegangan permukaan, yakni yang pertama, jenis cairan. Setiap cairan memiliki gaya unik pada tiap ukuran molekulnya. Seperti contoh pada air. Ukuran molekul besar pada air memiliki gaya unik yang dapat menyebabkan tegangan permukaan menjadi besar. Yang kedua, suhu, di mana pengaruh keadaan suhu bernilai tolak belakang pada suatu tegangan permukaan. Jika suhu naik, maka tegangan permukaan akan turun, begitupun sebaliknya. Faktor yang ketiga, zat terlarut, di mana beberapa jenis zat terlarut dapat menaikkan dan menurunkan tegangan permukaan. Contohnya pada sukrosa. Zat sukrosa dapat menaikkan tegangan permukaan. Contoh yang kedua, sabun atau deterjen dapat menurunkan tegangan permukaan. Faktor yang terakhir yakni surfaktan atau dengan nama latin surface active agent, di mana zat surfaktan ini berperan untuk mengaktifkan tegangan permukaan. Contohnya pada sabun, zat surfaktan membentuk misel, yakni jaringan-jaringan yang dapat mempermudah sabun untuk larut dalam air. Oke, bagaimana? Kalian sudah mengerti apa itu tegangan permukaan? Oke, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan bagaimana penerapan tegangan permukaan pada kehidupan sehari-hari. Hal pertama yaitu siapkan bahannya, merica bubuk, wadah berisi air tawar, serta wadah berisi sabun cair. Percobaan pertama, lakukan tuangkan merica pada wadah. Kemudian, tuangkan merica tersebut ke dalam wadah berisi air tawar. Lalu, aduklah dengan perlahan menggunakan tangan sampai merata. Jika sudah merata, lakukan percobaan dengan tangan bersih, letakkan pada permukaan air. Tidak terjadi apa-apa. Percobaan kedua, celupkan tangan ke wadah berisi sabun cair, kemudian letakkan pada permukaan merica. Dan terjadi tegangan permukaan pada merica tersebut. Apa yang akan terjadi apabila kita memasukkan koin logam dengan sisi sembarang? Koin itu akan tenggelam. Bagaimana jika kita memasukkan koin logam dengan sisi permukaan logam yang lebih luas di permukaan air? Logam akan tetap berada di permukaan air. Bagaimana jika kita memasukkan deterjen ke dalam air? Apakah keadaan akan tetap sama? Saat kita memasukkan koin logam dengan sisi sembarang, maka akan tetap tenggelam. Begitu juga saat kita memasukkan koin logam dengan sisi yang lebih luas, maka koin itu akan tetap tenggelam. Selain eksperimen-eksperimen tadi, penerapan lain tegangan permukaan adalah saat kita mencuci baju. Kenapa sih mencuci baju harus menggunakan deterjen?
Kita ketahui bahwa air merupakan suatu zat cair yang memiliki tegangan permukaan paling tinggi. Agar air permukaan yang sangat tegang dapat menembus serat-serat kain, maka dibutuhkan suatu zat yang dapat menurunkan tegangan permukaan air. Zat tersebut adalah deterjen. Deterjen dapat menurunkan tegangan permukaan air sehingga air dapat menembus serat-serat kain sehingga baju menjadi bersih. Lalu bagaimana penerapan tegangan permukaan dan surfaktan di bidang biologi? Penerapan tegangan permukaan bisa kita temui pada anggang-anggang. Anggang-anggang dapat berjalan di atas air karena di kakinya terdapat banyak rambut halus. Rambut halus tersebut bersifat hidrofobik atau takut air sehingga kakinya tidak basah dan meningkatkan luas permukaan yang membuat anggang-anggang tidak tenggelam. Lalu, penerapan surfaktan dapat ditemukan di paru-paru kita. Surfaktan di paru-paru berupa lipoprotein yang dihasilkan oleh sel alveoli tipe 2. Surfaktan ini diekskresikan saat inhalasi sehingga tegangan permukaan air yang ada di alveolus bisa berkurang dan alveolus dapat mengembang. Nah, itu tadi penjelasan tentang tegangan permukaan dan penerapannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.